Aku, iya, kali ini aku ingin berbagi cerita sedikit tentangku. Kala itu, aku yang sedang mencari jati diri. Seringkali bertanya dalam benak, dulu teman-temanku asik bermain, aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Teman-temanku asik bermain di luar tanpa batas waktu, aku dijemput ibuku, nenekku, atau bahkan sesekali bapakku untuk pulang. Dulu aku tidak mengerti mengapa harus seperti itu. Dulu, teman-temanku diberi uang jajan lebih. Aku hanya diberi uang jajan yang pas-pasan. Dulu aku selalu dicari tiap kali pulang terlambat atau ada kegiatan tambahan namun tidak mengabari. Dulu aku selalu diberi peraturan perihal apa yang harus dan tidak aku lakukan. Dulu aku selalu dilarang ini, itu yang menurutku itu membuat aku gak maksimal mengeksplor sesuatu. Tapi sekarang aku mengerti. Iya, sekarang aku mengerti. Setelah perbincangan singkat dengan ibuku tadi, aku paham. Aku mengerti kenapa orang tuaku lebih membuatku asik bermain di rumah bersama keluarga. Ya, karena mereka tahu kelak pada saat kita dewasa, kita bakal jarang banget waktu buat keluarga. Padahal kita pengen berlama-lama kumpul bareng keluarga, tapi waktu dan keadaan memaksa mempersingkat waktu berkumpul bersama keluarga. Keadaan maksa buat membagi waktu sebaik mungkin, yang tanpa kita sadari, kita pengen banget waktu itu terulang kembali. Aku mengerti saat teman-temanku asik bermain di luar tanpa batas waktu, namun kemudian aku dijemput ibuku, nenekku, atau bahkan sesekali bapakku untuk pulang. Ya karena mereka tahu aturan-aturan yang mereka buat itu lama-kelamaan akan tertanam jadi bekal kehidupan nantinya dan tumbuh menjadi sifat, watak, dan kebiasaan baik di waktu mendatang. Mereka mengajarkan aku betapa pentingnya kedisiplinan. Aku mengerti mengapa dulu teman-temanku diberi uang jajan lebih, sedangkan aku hanya diberi uang jajan yang pas-pasan. Karena mereka ingin agar aku bisa memanage uangku sejak dini, bisa menabung, mengelola uangku yang tak seberapa itu. Sedetail itu mereka mengajariku, bahkan dari hal kecil yang aku sendiri gak terpikirkan sampai ke situ. Sekarang aku mengerti, dulu aku selalu dicari tiap kali pulang terlambat atau ada kegiatan tambahan namun tidak mengabari. Karena mereka ingin mengajarkanku kalau aku masih punya rumah untuk kembali, masih punya pundak untuk bersandar kala dunia riuh, masih punya bahagia meski sedih, masih ada raut penuh percaya yang sangat amat bangga terhadap pencapaianku. Aku mengerti mengapa dulu aku selalu diberi peraturan apa yang harus dan tidak aku lakukan. Dulu aku selalu dilarang ini itu yang membuat aku gak maksimal mengeksplor sesuatu. Menurutku dulu seperti itu. Namun bukan, sama sekali bukan karena ingin membatasi apa yang belum aku tahu. Tapi mereka hanya ingin kelak apa yang mereka tanamkan bisa menjadi acuan bagi kita dalam melangkah saat kita ngerasa kita sendiri dan gak punya siapa-siapa selain Tuhan. Dan sekarang aku bahkan mengerti tujuan aku disekolahkan sampai di titik ini. Meskipun dengan kondisi finansial yang tertatih. Jawaban itu sangat simpel, namun menusuk sekali dalam hatiku. Hanya karena beliau tidak mau, kelak aku merasa tidak bisa mengajari anak-anakku. Kelak anakku menangis karena tidak ada yang mengajari. Merasa bersalah sekali aku. Bahkan sampai detik ini, kejadian itu masih teringat jelas di memoriku. Saat dimana aku kesusahan dalam mengenal materi baru di sekolahan. Dengan bangganya aku bertanya ke ibu perihal hal itu. Namun ibuku menjawab, "Ibu tidak bisa, Nak.
Ibu tidak bisa karena ibu tidak bersekolah sampai di titik itu. Kemudian aku menangis. Dan dengan kepolosanku kemudian dalam senggukan dan menyeka air mataku, lalu aku berkata, masa ibu gak bisa? Terus aku harus gimana? Terus aku gak bisa. Terus aku harus nanya ke siapa lagi? Semenjak saat itu, aku bersikeras untuk harus bisa. Setidaknya, aku tidak perlu merepotkan orang lain. Aku tidak membuat ibuku merasa bersalah karena pertanyaan-pertanyaanku yang beliau tidak mengerti akan hal itu. Lalu kemudian aku tersadar mengapa kemarin aku memiliki ambisi akan sesuatu yang ingin aku raih dan menyesali mengapa aku harus menyesali ambisi-ambisiku yang kian menjauh karena yang terpenting, keluarga. Ada 2 hal penting yang aku tahu, yang aku pegang hingga sampai detik ini. Selalu koneksikan dirimu dengan yang memberi hidup, maka ia akan memperbaiki hidupmu. Dan bersikaplah sesuai sikap apa yang kamu inginkan dari orang lain, khususnya keluarga. Gak ada yang lebih berharga dari keluarga. Secerdas apapun kita, sepintar apapun kita, dan sehebat apapun kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, mereka lebih dari kita, lebih segalanya dari kita. Kita merasa kita cerdas, namun kedua orang tua kita lebih cerdas dalam mendidik kita menjadi orang yang cerdas. Thanks Ma, Pa, love you more.